Doa dalam Islam sangat dianjurkan, bahkan kata Nabi SAW, ad-doa huwal ibadah. Doa itu sebenarnya inti daripada ibadah. Sebagian ulama mengatakan, kalau diitlakkan doa, maka berarti semua aktivitas ibadah masuk di dalamnya. Makanya contoh misal, definisi daripada sholat, secara etimologi adalah doa. Karena memang isinya doa. Pada saat sedang puasa kita disuruh perbanyak doa, bahkan dijanjikan mustajab doa. Kita melakukan aktivitas apa saja, keluar rumah, masuk rumah, mau makan, habis makan, mau keluar masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, mengenakan pakaian, membuka pakaian, apa saja ada doanya. Dan doa dijadikan senjata bagi orang-orang beriman oleh Sang Pencipta Allah. Sebagaimana sabda Nabi SAW, doa silahul mu'min, doa adalah senjatanya orang-orang beriman. Hadis ini masih diperselisihkan para ulama, tetapi memang dijadikan sebagai gambaran oleh para ulama yang lainnya tentang masalah bab doa, karena dia hanya dukungan, dia bukan menjadi sebuah intisari daripada bahasan itu. Artinya orang mukmin bisa berdoa kepada Allah sehingga menjadi senjata bagi dia untuk menolongnya dalam segala masalah yang sedang dihadapi. Kita dianjurkan teman-teman sekalian agar selalu doa, dan doa adalah munajat atau curhat, menyampaikan hajat kepada Sang Pencipta, dan tidak boleh lepas. Saya sudah sering ulangi dan saya ulangi lagi sekarang. Doa ini jadikan sebagai rutinitas kita. Dan tidak ada aktivitas kecuali diikuti dengan doa. Sampai pada tingkat antum mau masuk ke satu tempat, mall, mau beli baju, minta sama Allah parkiran, minta sama Allah dimudahkan maksud saya. Ya Allah mudahin saya dapat parkiran ini, ya Allah mudahin saya membeli baju itu, ya Allah mudahin saya masuk ke restoran untuk makan makanan itu, ya Allah mudahin untuk saya bertemu sama orang ini, ya Allah mudahin usaha saya ini, ya Allah mudahin kuliah saya ini, ya Allah mudahin pernikahan saya ini, dan seterusnya. Diikuti dengan doa, dan doa itu kata ulama adalah ibadah. Dalam arti kata, kita sudah melihat hasilnya atau tidak melihat hasilnya, tetap dicatat pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau masih ingat sebuah athar yang saya sebutkan, orang-orang yang rutin berdoa di dunia selalu menyampaikan hajat-hajatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia lihat hasilnya atau tidak lihat hasilnya. Maka orang-orang seperti ini yang belum melihat hasil dari doanya, seakan-akan bagi dia mungkin belum diijabah, maka dalam sebuah riwayat dikatakan akan datang orang-orang seperti ini hari kiamat diberikan pahala bergunung-gunung. Lalu mereka kaget, pahala dari mana ini? Bertanya pada para malaikat. Lalu para malaikat berkata, ini adalah pahala doa-doa kalian yang belum kalian dapatkan jawabannya di dunia. Maka pada saat itu mereka semua berharap kalau semua doanya selama di dunia tidak diberikan di dunia, tapi diberikan di akhirat, karena besarnya pahala yang didapatkan. Kita dianjurkan untuk membaca doa-doa positif, dan selalu kita berpikir positif juga pada Allah, itu bersangka baik. Tidak ada doa yang dimulai teman-teman sekalian, baik dengan Rabbana, wahai Tuhanku dan penciptaku, atau Allahumma, ya Allah, atau apa yang kita ucapkan, kecuali pasti sudah ada garis finishnya. Kalau kita sudah mulai start, kita sudah tahu pasti ada finishnya. Tinggal semua jawaban yang Allah kasih kepada kita, semua jawaban yang Allah kasih dari permintaan doa kita, itu mengikuti proses sistem atau sunnatullah yang telah Allah berikan kepada kita. Maksudnya ada prosesnya. Jadi kalau kita berdoa, berarti sudah ada garis finish. Tinggal mungkin seminggu, mungkin sebulan, mungkin setahun. Mungkin ada orang berdoa bertahun-tahun, baru Allah SWT berikan kepada dia. Karena bobot dari permintaannya besar. Maka Allah SWT sesuaikan dengan sunnatullah atau sistem yang dia telah buat dalam kehidupan manusia itu sendiri. Nabi SAW sebaliknya teman-teman melarang kita berdoa, mengucapkan kalimat-kalimat yang berbau permohonan atau permintaan, sadar atau tidak sadar, yang buruk. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, janganlah seseorang di antara kalian mengucapkan kalimat doa, permintaan, atau munajat, atau penyampaian sesuatu kepada Sang Pencipta yang buruk, baik buat dirinya, baik buat keluarganya, baik buat hartanya, karena jangan sampai malaikat lewat dan mengiyakannya. Misal orang bertengkar suami istri, kemudian dia mengatakan, saya berharap tidak akan bersama-sama kamu lagi. Dia nggak sadar kalimat ini bisa jadi doa, walaupun dia dalam kondisi emosi. Tidak boleh orang, saya pernah sampaikan kalau masalah anak-anak, kamu nakal sekali. Atau mungkin dia ucapkan tentang rumahnya, kendaraannya, sial tempat ini, panas, tidak beruntung tempat ini, atau bahasa apalah. Doa-doa atau kalimat-kalimat yang terlantunkan seperti ini, yang akhirnya sama saja